Yun Che perlahan mengepalkan tangannya dan menutup matanya saat tubuhnya mulai sedikit gemetar. Baru setelah sekian lama dia menghela nafas lega dan mengambil pelet transformasi naga skala emas yang ditinggalkan Qin Wuyu di atas meja. Dia memusatkan pandangannya dan melemparkan pelet itu ke mulutnya. Saat pelet transformasi naga skala emas memasuki tubuhnya, Yun Che segera merasakan gelombang aliran energi yang kuat keluar dari dadanya. Itu mengalir menuju seluruh pembuluh darah dan meridian di tubuhnya. Sebagian darinya langsung menuju ke kepalanya, dan menyilaukan pandangannya. Sungguh kekuatan obat yang ampuh. Gumam Yun Che sedikit terkejut. Dia segera duduk di tanah bersila dan memejamkan mata. Setelah duduk seharian semalam, dengan tubuh yang masih terluka, perut Yun Che sudah keroncongan karena lapar. Tepat ketika dia hendak meninggalkan ruangan, pintu sekali lagi dibuka oleh Qin Wuyu, yang belum mempelajari pelajarannya. "Instruktur Qin," ucap Yun Che langsung menyapanya. Setelah memperhatikan kulit buruk Qin Wuyu, dia langsung bertanya, "Apa yang telah terjadi?" "Sesuatu sesuai ekspektasiku," ucap Qin Wuyu menghela nafas. Dia kemudian mengeluarkan 2 surat. Ini adalah 2 surat undangan. Salah satunya adalah dari Putra Mahkota Changlin, mengundang Anda ke Istana Putra Mahkota 10 hari lagi di siang hari, untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahunnya yang ke-33. Surat undangan lainnya berasal dari Pangeran ketiga Chang Suo, yang mengundang Anda untuk bergabung dengan konvensi pertempuran binatang yang dia kelola secara pribadi, dan waktunya juga dalam 10 hari pada siang hari. Kedatangan 2 surat undangan itu sepenuhnya sesuai harapan Qin Wuyu. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa 2 surat undangan dari Putra Mahkota dan Pangeran ketiga tidak hanya datang pada waktu yang sama, penunjukannya juga pada waktu yang sama, dan juga sepenuhnya identik. Yun Che menerima 2 surat undangan itu dan dengan cepat menelusurinya. Melihat Yun Che telah selesai memeriksa surat-surat itu, Qin Wuyu berkata, "Bagaimana Anda memilih sepenuhnya terserah Anda. Namun, saya harus mengingatkan Anda, jika Anda benar-benar bergabung dengan kubu Putra Mahkota atau Pangeran ketiga, maka tidak peduli seberapa kuat perasaan Putri Chang Yue terhadap Anda, dia akan tetap memutuskan hubungannya dengan Anda." Ucap Qin Wuyu berkata dengan tegas, dia menatap Yun Che dan kemudian pergi dengan langkah kaki yang berat. Informasi bahwa Yun Che menerima undangan dari Putra Mahkota dan Pangeran ketiga entah bagaimana bocor. Satu batu menimbulkan 1000 gelombang. Di sore hari, hampir semua orang di istana dalam Blue Wind mengetahui masalah ini. Semua orang mendiskusikan masalah ini dari setiap sudut istana. Di kota Kekaisaran Blue Wind, di kediaman Jenderal Lapangan Utara, Murong Yi terluka parah dalam pertempuran melawan Yun Che. Pada hari itu, dia dibawa kembali ke mansion oleh Feng Baiyi untuk memulihkan luka-lukanya. Desas-desus tentang Yun Che yang menyebar seperti api telah membuat Murong Yi mengertakkan gigi dan marah tanpa henti. Dalam rumor tersebut, dia telah menjadi karakter sampingan yang menyedihkan dan konyol, atau, lebih tepatnya, batu loncatan. "Yun Che, aku akan membunuhmu. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Murong Yi sudah meneriakkan kata-kata itu lebih dari 300 kali, setiap saat membawa kebencian yang sangat besar. Dia tumbuh dengan sanjungan dan kehormatan, dia belum pernah menerima rasa malu dan hina yang begitu luar biasa sebelumnya. Itu juga pertama kalinya dia mempunyai dendam yang meluap-luap terhadap seseorang. Saudara Murong, ada berita yang mungkin tidak menyenangkan bagimu." Ucap Feng Baiyi masuk dan berkata dengan alis miring. "Berita apa?" Ucap Murong Yi duduk dari tempat tidurnya dan bertanya dengan wajah mantap. "Apakah ini tentang Yun Che?" "Itu benar," ucap Feng Baiyi dengan ekspresi suram. "Saya pernah mendengar bahwa dia menerima undangan dari Putra Mahkota dan Pangeran ketiga pada waktu yang sama hari ini, memintanya untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun Putra Mahkota yang berusia 33 tahun dan konvensi pertarungan binatang buas Pangeran ketiga." Mendengar ini, Murong Yi tidak mengatakan apa-apa tetapi suara retakan tulang yang tajam terdengar dari tangannya. "Dia harus mati, ucap Murong Yi meraung dengan keras. Gerakannya yang kasar langsung menyebabkan lukanya terbuka kembali dan membuatnya melolong kesakitan. Feng Baiyi menatap Murong Yi dan berkata, "Kalau begitu, kamu hanya bisa menyerangnya secara diam-diam. Tidak hanya itu, kita harus cepat melakukannya. Baiyi, kamu harus membantuku dalam masalah ini. Saya belum pernah menerima penghinaan seperti ini sepanjang hidup saya."
Semua martabat dan kehormatan yang kumiliki telah diinjak-injak oleh bajingan Yun Ce itu. Bagaimana aku bisa menahan amarahku? Bagaimana saya bisa membiarkan dia menggunakan harga diri saya untuk menjadi pusat perhatian? Ucap Murongyi mengamuk dengan kebencian yang sangat mendalam. Yakinlah, saya akan membantu Anda membalas dendam. Paling lama 5 hari, aku akan membawakanmu kepala Yun Ce. Saya jamin semua kemarahan dan kebencian Anda akan hilang sepenuhnya. Ucap Feng Baiyi berkata sambil berseri-seri. Murongyi segera membuka matanya lebar-lebar karena kegirangan. Tapi kemudian, dia mengernyitkan alisnya dan berkata, tapi Yun Ce telah menerima undangan dari putra mahkota dan pangeran ketiga. Jika kita mengambil tindakan, yakinlah, saya akan menangani masalah ini dengan sempurna, dan untuk amannya, saya bahkan mengundang orang lain. Siapa? Ucap Murongyi langsung bertanya. Suelang? Ucap Feng Baiyi matanya menyipit. Suelang, peringkat ke-7 Heavenly Profound dari Istana Dalam, Suelang. Ucap Murongyi mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah dia benar-benar setuju untuk membantu? Feng Baiyi tertawa dengan acuh tak acuh dan mengangguk. Kamu juga tahu karakter orang ini. Selama kita memberinya keuntungan yang cukup, dia akan bersedia melakukan apa saja. Mengenai masalah ini, dia meminta 800 koin ungu dalam. Bagaimanapun, pengaruh Yun Ce saat ini sangat besar, seseorang harus mengambil sejumlah risiko ketika membunuhnya. Itu semua tergantung pada apakah saudara Murong bersedia mengambil jumlah ini atau tidak. Ucap Feng Baiyi dengan suara yang dalam. Sama sekali tidak masalah. Ucap Murongyi ekspresinya menjadi muram. Selama kamu membunuhnya tanpa meninggalkan jejak dan menghilangkan kebencianku, jangan menyebutkan 800 koin dalam ungu, bahkan jika itu 8.000 koin dalam ungu, aku tetap tidak akan ragu. Oke baiklah, ucap Feng Baiyi berdiri. Suaranya juga menjadi dingin dan suram. Saudara Murong, tunggu saja kabar baikku. Aku juga gatal melihat orang ini, yang berani bersikap sombong di hadapanku, berlutut di kakiku sambil mati-matian memohon maaf. Hahaha, angin malam terasa sejuk saat malam tiba. Seluruh istana dalam sunyi, bahkan tangisan serangga pun tidak terdengar. Yun Ce duduk di atap paviliun di belakang aula dalam tertinggi dan diam-diam tenggelam dalam pikirannya sambil mandi di bawah sinar bulan. Sudah setahun sejak dia meninggalkan kota awan terapung. Rencana awal hidupnya cukup sederhana, dia ingin memulihkan pembuluh darahnya yang dalam, mencapai sesuatu dalam waktu 3 tahun, kembali ke kota awan terapung untuk membebaskan kakek dan bibi kecilnya, dan juga mendapatkan kembali harga dirinya. Setelah itu, dia bertemu Jasmine dan karena dia diberi kesempatan hidup baru. Tapi sekarang, ada tambahan Lan Sueruo dalam hidupnya. Menyukai Lan Sueruo adalah sesuatu yang dia yakini. Dia sangat tertarik dengan penampilannya yang cantik dan temperamennya yang halus saat pertama kali melihatnya. Telah berhubungan selama setengah tahun, terutama karena mereka pernah mengalami musibah hidup dan mati bersama, perasaan mereka terhadap satu sama lain perlahan-lahan matang. Dan baru kemarin, dia mengetahui siapa identitas asli Lan Sueruo, dan juga mengetahui hal-hal yang harus dia tanggung, serta apa yang harus dia hadapi jika dia ingin tetap bersama dengannya. Apa yang dikatakan Qin Wuyu kemarin sangat kejam. Namun, Yun Ce tidak dapat menyangkal bahwa setiap kata yang dia ucapkan adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kemampuannya terlalu kecil, meskipun dia mungkin bisa mengatasi dendam pribadinya, terhadap perselisihan keluarga kekaisaran yang bahkan melibatkan 2 sekte besar, jika dia memaksa masuk, maka, seperti pasir yang digunakan untuk memenuhi laut, dia akan segera ditelan dan menghilang tanpa bekas. Adik Yun, jadi disinilah kamu berada. Suara lembut Lan Sueruo terdengar di belakang Yun Ce. Selanjutnya, angin harum bertiup dan Lan Sueruo sudah melompat ke atap paviliun. Dia tersenyum pada Yun Ce. Aku baru saja pergi ke tempat tinggalmu untuk mencarimu, hanya untuk mengetahui bahwa kamu telah pergi. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tertarik duduk di sini untuk mengagumi bulan. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Saya tidak akan menganggapnya sebagai hal yang mengganggu. Ucap Yun Ce terus melihat ke depan. Saya hanya memikirkan tentang sebuah keputusan yang mungkin sangat penting dalam hidup saya. Lan Sueruo duduk di sebelah Yun Ce. Dia ragu-ragu sebentar, lalu bertanya dengan hati-hati. Adik Yun,
Kudengar kamu menerima undangan dari putra mahkota dan pangeran ketiga pada saat yang bersamaan. Apalagi waktu undangannya sama persis. Apakah kamu ragu-ragu tentang undangan siapa yang harus kamu terima? Yun Ce tidak menjawab, malah bertanya. Kakak senior, menurutmu undangan siapa yang harus aku terima? Yang satu adalah putra mahkota dan yang lainnya adalah pangeran ketiga. Tak satu pun dari mereka yang tampaknya adalah seseorang yang bisa saya tolak. Ekspresi yang dalam dan rumit melintas di wajah Lan Sueruo, dia berkata dengan ragu-ragu, aku ingin mendengar tentang keputusanmu. Aku tidak punya wewenang untuk ikut campur dalam urusanmu. Ucap Lan Sueruo dengan lembut. Aku mendengar bahwa istana kekaisaran Blue Wind saat ini sedang kacau karena pergerakan dari bayangan. Kaisar saat ini terbaring di tempat tidur, dia tidak punya waktu lama lagi untuk hidup. Jika dia mati suatu hari nanti, semua gerakan tidak stabil dan tersembunyi akan meledak sekaligus. Kakak senior, aku ingin tahu, apakah kamu ingin aku ikut serta dalam perselisihan keluarga kekaisaran ini? Ucap Yun Ce bertanya dengan ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Tidak, aku tidak akan pernah menginginkan hal itu. Ucap Lan Sueruo buru-buru menggelengkan kepalanya. Adik Yun, aku tahu kamu bukanlah tipe orang yang menginginkan kekuasaan, dan kamu pasti tidak akan melakukan itu bukan? Bagaimana jika aku harus ikut serta? Ucap Yun Ce bertanya dengan samar. Lan Sueruo menegang dan sepasang matanya yang besar menatap Yun Ce dengan panik. Mengapa kamu harus ikut serta? Kamu tidak paham betapa berbahaya dan mengerikannya ketidakstabilan internal dan arus bawah keluarga kekaisaran. Begitu kamu terlibat, mungkin saja kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kamu tidak dapat membayangkan betapa rumit dan berbahayanya hal itu. Adik Yun, kamu tidak boleh menjadi orang yang haus kekuasaan, atau suka konflik. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Mungkinkah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan dirimu kepada putra mahkota atau pangeran ketiga? Kamu benar, saya tidak tertarik pada kekuasaan dan bahkan kurang tertarik pada konflik. Tapi di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa aku lakukan hanya karena aku tidak tertarik pada hal itu. Ucap Yun Ce berbalik untuk melihat Lan Sueruo, dia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Kakak senior, haruskah aku memanggilmu kakak senior Sueruo atau Putri Chang Yue? Mata indah Lan Sueruo segera melebar, keresahan dan kegugupan langsung muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan tergagap. Kamu tahu, apakah instruktur Qin memberitahumu tentang hal itu? Aku benar-benar tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya, Yun Ce tidak menunggu sampai Lan Sueruo selesai berbicara, dan dia berkata, sejak pertama kali aku melihatmu, aku terpikat oleh penampilanmu yang lembut, anggun dan menyenangkan. Setelah itu, ketika cabang Sekte Xiao melancarkan serangan, kamu mempertaruhkan bahaya karena terlibat untuk menyelamatkanku. Setelah itu, kamu bahkan secara pribadi berangkat ke Sekte Cabang dan kita akhirnya melarikan diri untuk hidup kita bersama. Kemudian, kita tiba di kota kekaisaran Blue Wind dan memasuki istana Blue Wind. Kamu selalu mengatur dan mengurus semuanya dengan hati-hati. Kamu telah melakukan banyak hal untukku, dan kupikir itu karena kamu menyukaiku. Aku juga menikmati setiap momen yang kuhabiskan bersamamu. Hingga kemarin, ketika aku menerima surat undangan, instruktur Qin menceritakan semuanya kepadaku. Baru saat itulah aku menyadari bahwa alasan kamu memperlakukanku dengan sangat baik, alasan mengapa kamu secara pribadi pergi ke sekte cabang Sekte Xiao, alasan mengapa kamu membawaku ke kota kekaisaran Blue Wind, adalah karena kamu menyukai bakat dan potensiku. Itu semua dilakukan untuk memenuhi satu keinginan ayahmu, dan membuatku mewakili keluarga kekaisaran di turnamen pemeringkatan Blue Wind. Segala sesuatu yang aku pikirkan sebelumnya, itu hanyalah imajinasiku sendiri tentang kasih sayangmu kepadaku. Kata-kata Yun Ce samar-samar mengandung rasa kehilangan dan kesedihan. Itu membuat pikiran Lan Sueruo menjadi kacau balau dan kalimat terakhir yang dia ucapkan tidak bisa tidak menusuk hatinya. Dia dengan panik berkata, bukan itu. Bukan itu. Memang karena ayahku, aku memilihmu, tapi aku tidak sengaja menyembunyikan kebenaran darimu karena itu, aku juga tidak ingin mengeksploitasimu. Aku hanya ingin mencari waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya padamu. Karena semakin lama aku bersamamu, aku semakin takut. Aku takut jika kamu mengetahui segalanya, kamu akan mengira aku menipu dan memanfaatkanmu.
Tapi alasan kenapa aku begitu takut adalah karena kakak senior, ucap Yunche sekali lagi menghentikannya. Dia berkata dengan suara sedih. Aku ingin menikmati momen dengan damai. Setelah mengatakan itu, Yunche meluncur ke bawah atap dan diam-diam menghilang ke dalam malam. Adik Yun. Cahaya bulan bersinar dan menerangi sekeliling. Namun, Lan Suerwo tidak dapat menemukan siluet Yunche. Bukan seperti itu, sebenarnya tidak seperti itu, aku sebenarnya tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku tidak pernah ingin mengeksploitasimu, hati Lan Suerwo jatuh ke jurang maut. Tubuhnya berjongkok tanpa daya dan lengannya memeluk lutut dan dia mulai menangis. Ketika ayahnya sakit parah, dia tidak menangis. Ketika keluarga kekaisaran mengalami bencana, dia tidak menangis. Ketika Fen Juechen dari klan surga terbakar terus maju, dia tidak menangis. Namun, saat ini, dengan kepergian Yunche, dia merasa pikiran dan jiwanya menjadi benar-benar kosong. Seolah-olah dia kehilangan sesuatu yang penting. Dalam hidupnya, seolah hatinya ditusuk jarum. Dia tidak bisa menahan air matanya dan dengan panik membasahi wajahnya. Dia tak berdaya seperti daun tumbang yang ditinggalkan dunia. Kakak senior, air matamu terlalu berharga. Sangat berharga sehingga, saya tidak punya pilihan selain menukar hidup saya dengan mereka. Suara lembut seperti mimpi terdengar di dekat telinganya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat Yunche tepat di depannya melalui matanya yang berkaca-kaca. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap pipinya untuk menghapus tetesan air matanya yang berkilau. Adik Yun, jangan tinggalkan aku. Kata-kata itu keluar dengan suara isak tangis yang dalam dan keluar tak terkendali dari mulut Lan Suerwo. Dia melemparkan dirinya ke dada Yunche dan mulai menangis sepuasnya. Dia belum pernah menangis dengan sengaja seperti ini sebelumnya, tetapi berada di samping Yunche dan bersandar di dadanya, dia merasa tidak perlu berpura-pura lagi dan tidak perlu lagi menahan emosinya. Kekhawatiran, tekanan, rasa sakit dan penyesalan yang dia kumpulkan di dalam hatinya selama bertahun-tahun, membanjiri dan mengalir deras dengan sengaja, seperti bendungan yang jebol. Kakak senior, maafkan aku, ucap Yunche dengan lembut meminta maaf sambil memeluknya. Aku tidak bermaksud apapun dari kata-kata yang aku ucapkan sebelumnya. Aku sudah mengenalmu selama ini, jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu betapa lembutnya kamu sebagai seorang gadis. Bagaimana mungkin kamu bersedia menyembunyikan kebenaran dariku dan memanfaatkanku? Alasan kenapa aku mengucapkan kata-kata itu adalah karena aku gelisah dan takut. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar memasuki hati kakak senior karena kakak senior sangat baik padaku dan juga seorang putri. Sebaliknya, aku tidak berdaya dan berasal dari kalangan rendahan. Selain harga diriku, sifat pemarah, dan perasaanku padamu, aku tidak punya apa-apa lagi. Oleh karena itu, aku sungguh gelisah dan takut. Aku dengan egois ingin melihat apakah kamu mau menitikkan air mata untukku. Pria yang membuat wanitanya menangis adalah pria paling menjijikkan di seluruh dunia. Kakak senior, mohon maafkan keegoisanku yang sulit diatur. Aku akan menyimpan air matamu dengan baik di hatiku selamanya, itu akan menjadi harta paling berharga dalam hidupku dan juga menjadi motivasi terbesarku. Ucap Yunche dengan sungguh-sungguh. Itu bukan salahmu. Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Ini semua salahku. Akulah yang menyembunyikan kebenaran darimu, akulah yang selalu memiliki niat seperti itu terhadapmu. Ucap Lan Suerwo dengan paksa menggelengkan kepalanya dalam pelukan Yunche dan menangis sedih. Lan Suerwo akhirnya, sepenuhnya mengungkapkan setiap perasaannya yang sebenarnya tanpa menahan diri. Yunche tersenyum tipis. Dia mendekatkan Lan Suerwo dan berkata dengan lembut. Perasaanku terhadap kakak senior sama persis dengan perasaanmu terhadapku. Karena perasaan kita sama, maka kita berbagi beban bersama. Urusan kakak senior sekarang juga menjadi urusanku. Jika aku bahkan tidak mampu mencapai keinginan kecil yang dimiliki oleh kakak senior, lalu bagaimana aku bisa layak mendapatkan cinta kakak senior? Aku akan mengikuti turnamen peringkat Blue Wind dan aku juga akan berpartisipasi dalam Blue Wind Imperial Komplikasi Keluarga. Jangan hentikan aku dulu. Aku sebelumnya telah menyatakan bahwa aku sedang membuat keputusan yang sangat penting dalam hidupku, dan ini adalah keputusanku. Meskipun saat ini aku hanya seekor anak elang, beri aku waktu, dan suatu hari nanti aku akan mendapatkan sayap.
Tolong beri aku kesempatan untuk menggunakan sayapku untuk melindungimu dari hujan. Meskipun cuacanya terlalu tidak stabil dan aku tidak dapat melindungimu, aku masih dapat membawa kakak senior dan terbang. Kita bisa meninggalkan negeri dengan cuaca tidak stabil ini selamanya untuk sekali lagi mencari tempat yang hanya milik kita. Ini adalah hak istimewa yang aku miliki karena aku menyukai kakak senior. Meskipun itu kakak senior, kamu tetap tidak dapat mengambilnya dariku. Lan Suerwo tidak menjawab. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk menahan isak tangisnya dan bahunya yang gemetar hebat. Bahu pria yang bersandar padanya tidak besar atau lebar, tapi itu memberinya perasaan hangat dan nyaman yang luar biasa. Dia merasa seolah-olah dia adalah seekor bebek yang hanyut dan tunawisma yang akhirnya menemukan rumah terhangatnya. Keduanya duduk berpelukan di atas atap paviliun dan mandi bersama di bawah sinar bulan. Untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka berbicara. Air mata, tuduhan dan janji membuat lapisan terakhir yang memisahkan keduanya hilang sama sekali. Hati mereka tidak dapat dipisahkan dan terhubung erat ketika mereka mendengarkan keinginan tulus satu sama lain. Bawa aku menemui ayahmu besok, oke. Jangan lupa, laki-lakimu sebenarnya adalah seorang tabib sakti dan tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Ucap Lan Suerwo menjawab dengan lembut. Sambil bersandar di bahu Yun Che, dia menutup matanya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dengan air mata di sudut matanya, kecantikannya tiada taraf. Pagi hari kedua, Yun Che mengikuti Lan Suerwo ke istana Kekaisaran Blue Wind. Saat Lan Suerwo berjalan, dia juga memperkenalkan struktur penting istana Kekaisaran kepada Yun Che. Tanpa sengaja, mereka sudah sampai di depan sebuah istana yang megah. Ini kamar ayahku. Ucap Lan Suerwo berkata dengan ekspresi sedikit gugup. Seolah-olah dia adalah gadis normal yang membawa kekasihnya kepada orang tuanya, dan merasa gugup karena dia mungkin tidak mendapatkan persetujuan orang tuanya. Ayo masuk, ucap Yun Che sangat tenang. Dengan Lan Suerwo di depan, dia membawa Yun Che menuju kamar kaisar. Begitu mereka melangkah melewati pintu, mereka melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dengan janggut menjuntai hingga ke dada, berjalan ke arah mereka. Meskipun lelaki tua ini jelas sudah sangat tua, rambut dan janggutnya hitam pekat, terbukti bahwa dia ahli dalam menjaga kesehatan. Meski jauh darinya, Yun Che samar-samar bisa mencium aroma obat. Di belakang lelaki tua itu diikuti dua orang pelayan, meskipun mereka hanya pelayan, di bagian terdalam mata mereka, kesombongan mereka terlihat jelas. Melihat orang tua ini, langkah kaki Lan Suerwo terhenti, buru-buru maju menemui mereka, dan dengan rendah hati menyapa dengan hormat, "Tuan Gu, Anda datang. Bagaimana kondisi ayahku?" Tindakan Lan Suerwo menyebabkan Yun Che tercengang. Dari cara pria tua ini berpakaian, dia jelas bukan anggota keluarga kekaisaran, namun dengan identitas agungnya sebagai sang putri, tanpa diduga dia mengambil inisiatif untuk menyambutnya, dan bahkan memberikan salam sederhana. Begitu Lan Suerwo mengucapkan dua kata, "Tuan Gu," alis Yun Che bergerak sedikit, dia langsung teringat seseorang. "Jadi itu adalah Yang Mulia Tuan Putri." Ucap lelaki tua itu berbalik dengan tawa kecil dan wajah yang sangat ramah, "Pagi ini, saya menerima panggilan kaisar jadi saya datang untuk melihatnya. Tadi malam, udara malam terasa dingin dan menyebabkan kaisar menderita sedikit angin dingin, itu sudah tidak menjadi masalah. Adapun masalah urat nadi kehidupan kaisar. Mohon maafkan orang tua ini atas ketidakmampuannya, saya masih belum menemukan cara untuk mengatasinya. Tuan Gu, mohon jangan berbicara seperti itu, urat nadi ayah saya sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, dan tidak ada obatnya di dunia ini. Jika ayahku tidak berada di bawah perawatan Tuan Gu selama ini, aku khawatir, Tuan Gu tidak boleh menyalahkan diri Anda. Chang Yue sekali lagi berterima kasih kepada Tuan Gu atas kebaikan ini." Ucap Lan Suerwo berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Oke baiklah, orang tua ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kesehatan kaisar. Kaisar akan segera tidur sekarang, jadi orang tua ini akan pergi dulu." Ucap Gu Qiuhong dengan ringan. "Hati-hati, Tuan Gu," ucap Lan Suerwo dengan hormat. Pria tua itu membawa peti obat dan berjalan pergi bersama para pelayannya. Lan Suerwo mengikutinya dengan matanya sampai dia pergi. Ketika pria tua itu berada sangat jauh barulah dia mengalihkan pandangannya kembali ke Yun Che.
Dia menjelaskan, dia adalah Master Gu yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam beberapa tahun ini, penyakit ayah saya dirawat olehnya. Karena Tuan Gu inilah, ayahku mampu berjuang melawan kematian sampai sekarang. Oh, begitukah? Ucap Yun Ce mengangguk. Ayo pergi, masuk dan lihat ayahmu. Saat membandingkan kemampuan mengamati orang, Lan Suerwo masih belum bisa dibandingkan dengan Yun Ce. Saat pertama Yun Ce melihat Gu Qiuhong, dia langsung menyimpulkan bahwa kakek tua ini, jelas bukan orang baik. Sejak 3 tahun lalu ketika ayah tiba-tiba jatuh sakit, dia mulai menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar dan jarang keluar. Karena kesehatan ayah terlalu buruk, dia tidak mampu menahan angin dingin sedikit pun. Sekalipun dia terkena penyakit ringan, penyakit itu masih bisa membahayakan nyawanya. Dengan kondisi yang dialami ayah, dia tidak lagi mampu mengatur urusan negara, tetapi kakak laki-laki tertuaku dan kakak laki-laki kekaisaran ketiga mulai bertindak tidak hati-hati dan harus memimpin serigala ke dalam rumah. Setelah itu, mereka tidak hanya tidak menghormati ayah, mereka juga kadang-kadang mencoba memaksa ayah, sehingga ayah tidak mungkin menyerahkan tahta kepada salah satu dari mereka. Dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan hidupnya untuk mengulur waktu hari demi hari. Ucap Lan Suerwo berkata dengan sedih. Jangan khawatir, ucap Yun Ce dengan ringan menggenggam tangan Lan Suerwo dan menghiburnya. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, tidak peduli penyakit apa, asalkan itu penyakit, aku pasti punya cara untuk menyembuhkannya. Kata-kata ini bukanlah pembicaraan gila Yun Ce. Dia adalah penerus tabib suci, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya menodai nama tuannya. Aku percaya kamu, ucap Lan Suerwo menjawab dengan lembut. Tuan Putri, dan juga pemuda ini, Kaisar sedang menunggu Anda di dalam. Silakan masuk, ucap Kasim Parubaya yang berdiri di pintu membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Setelah memasuki kamar Kaisar, alis Yun Ce tiba-tiba terangkat. Ayah, melihat betapa buruknya penampilan Chang Wan-he, hati Lan Suerwo terasa sakit. Dia buru-buru bergegas menuju tempat tidur dan bertanya dengan cemas, beberapa saat yang lalu, di depan pintu kamar, Suerwo bertemu dengan Tuan Gu. Dia bilang ayah masuk angin lagi tadi malam. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ini sedikit lebih baik? Hehe. Chang Wan-he memandang ke arah Lan Suerwo dengan penuh kasih sayang. Saat ini, ia hanya bisa merasakan kehangatan menjadi orang tua dari putrinya ini. Itu tidak menjadi masalah lagi. Ayah takut kamu akan terlalu khawatir lagi, jadi ayah tidak memberi tahumu. Yuer, orang yang kamu bawa, bukankah kamu harus memperkenalkannya? Yun Ce berjalan ke depan dan menangkupkan tangannya, murid istana dalam kekaisaran Blue Wind. Yun Ce, memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Oh, kamu adalah Yun Ce, ucap Chang Wan-he memperlihatkan ekspresi terkejut, dan kemudian mulai tertawa. Meskipun kaisar ini telah tinggal di ruangan ini untuk waktu yang lama, kaisar ini juga telah mendengar bahwa seorang anak muda dengan bakat yang sangat mengejutkan telah muncul dari kekaisaran Blue Wind. Dia mengalahkan murid istana dalam 7 tingkat di atasnya pada usia yang begitu muda dan juga berhasil menggunakan pedang berat yang belum pernah digunakan oleh siapapun selama beberapa ratus tahun. Ini sungguh menakjubkan. Yun Ce sedikit tersenyum dan berkata dengan rendah hati, Yang Mulia menyanjung saya. Yang ini hanyalah murid biasa dari istana dalam yang tidak layak menerima pujian Yang Mulia. Kata-kata Yun Ce membuat Lan Suerwo tidak mampu menahan tawanya. Adik Yun, biasanya kamu sombong dan selalu bersikap sombong kemanapun kamu pergi. Kenapa kamu tiba-tiba begitu rendah hati di depan ayahku hari ini? Ketika Chang Wan-he mendengar nama Yun Ce tadi, dia hanya sedikit mengaguminya. Namun, begitu kata-kata Lan Suerwo keluar dari mulutnya, cara Chang Wan-he memandang Yun Ce segera berubah. Dia mengenal putrinya dengan sangat baik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat putrinya sendiri menggoda seorang pria muda secara alami. Sebagai Kaisar Blue Wind, matanya sangat tajam. Ketika Lan Suerwo berbicara, dari cara dia memandang Yun Ce, Chang Wan-he dapat melihat bahwa ada sesuatu yang tidak sama. Ekspresi Chang Wan-he tidak goyah saat dia dengan ramah bertanya, Yuer, saudara muda Yun milikmu ini, seharusnya orang yang kamu cari selama 2 tahun ini bukan? Lan Suerwo dengan tenang mengangguk dan menjawab, ya. Mengenai bakat adik Yun, ayah seharusnya sudah mendengarnya.
Tapi alasan aku membawa adik laki-laki Yun ke sini hari ini, bukan hanya untuk memperkenalkannya pada ayah. Sebenarnya, adik Yun tidak hanya sangat berbakat dalam kultivasi. Ia juga ahli dalam bidang medis, bahkan sering mengaku sebagai tabib sakti. Oh, wajah Chang Wan-he menunjukkan ketertarikannya yang semakin besar, kamu juga ahli dalam bidang medis. Mungkinkah kamu berniat mengobati penyakit kaisar ini? Saya akan mencoba yang terbaik. Ucap Yun Che menjawab dengan agak konservatif. Sejak dia memasuki pintu, dia telah mengamati warna kulit Chang Wan-he, dan secara bertahap mulai mendapat firasat buruk. Chang Wan-he dengan lembut menjawab, jarang ada seseorang yang memiliki belas kasih seperti itu, dan karena kamu juga orang yang dibawa Yuer, kaisar ini tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Hanya saja, aku harus memberitahumu terlebih dahulu, bahwa menurut Tuan Gu, apa yang aku derita bukanlah suatu penyakit, melainkan kerusakan permanen pada pembuluh darah kehidupanku karena akumulasi kerja. Oleh karena itu, tidak perlu memaksakan diri jika kamu tidak tahu harus berbuat apa. Yang mulia, izinkan saya melihat denyut nadi Anda terlebih dahulu. Ucap Yun Che berkata dengan hormat. Dia berjalan maju beberapa langkah dan tiba di depan Chang Wan-he. Setelah menekan dua jari di tangan kanannya pada denyut nadinya, dia menutup matanya. Lan Suerwo tiba-tiba menahan napas. Chang Wan-he juga tidak berkata apa-apa lagi, pandangannya yang sedikit kabur diam-diam menilai pria yang dipilih putrinya. Namun di dalam hatinya, dia tidak memiliki harapan apapun bahwa dia bisa membantu kondisinya dengan cara apapun. Mungkin keahlian medisnya luar biasa, tapi dia masih terlalu muda. Hal seperti keahlian medis, tidak bergantung pada pengetahuan dari penelitian, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terakumulasi dan dikompilasi. Yun Che tidak butuh waktu lama untuk menilai denyut nadinya. Sekitar 10 detik kemudian, dia berkata dengan lembut, "Yang mulia, selanjutnya, saya akan menggunakan energi profound untuk menilai organ dalam Anda. Tolong jangan menolak." "Baiklah, silakan saja dan lakukan yang terbaik. Saya telah mengatakan bahwa Anda adalah orang yang dibawakan Yuer. Saya pasti bisa mempercayai Anda." Ucap Chang Wan-he mengangguk. Segera setelah itu, Yun Che melepaskan sejumlah kecil energi yang mengalir melalui organ dalam Chang Wan-he. Dia juga tidak melanjutkannya terlalu lama dan segera menarik energi profonnya. Lalu, dia membuka matanya dengan ekspresi rumit. "Adik Yun, bagaimana hasilnya?" Ucap Lan Suerwo bertanya dengan tergesa-gesa. Yun Che terdiam beberapa saat, lalu bertanya, "Yang mulia, apakah ada bekas luka yang tidak boleh terlalu panjang di area dada Anda? Kalau ada, apakah ditinggalkan di sana sekitar 3 tahun yang lalu?" Chang Wan-he memikirkannya sebentar, dan kemudian mengangguk, matanya mengungkapkan keheranannya, "Itu benar. Di dada saya, sebenarnya ada bekas luka sepanjang sekitar 1 inci yang juga tertinggal 3 tahun lalu." "Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki bekas luka ini di tubuh saya?" Melihat Chang Wan-he mengangguk, ekspresi Yun Che menjadi jelek. Ekspresi wajah Yun Che segera membuat Lan Suerwo khawatir. Dia dengan gugup bertanya, "Adik Yun, bagaimana kondisi ayahku? Apakah kamu menemukan sesuatu?" Yun Che menghela nafas panjang dan wajahnya menjadi serius. "Apa yang dimiliki Yang Mulia sebenarnya bukanlah penyakit atau racun. Tapi itu juga bukan kerusakan pada pembuluh darahmu seperti yang dikatakan Gu Qiuhong. Sebaliknya, seseorang menanamkan parasit ke dalam diri Yang Mulia." Ucap Yun Chen berkata dengan sungguh-sungguh. "Apa, parasit?" Ucap Lan Suerwo, bibirnya yang harum terbuka lebar dan keterkejutan menyebar di wajahnya. "Oh, bagaimana Anda menentukan ini?" Ucap Chang Wan-he tetap tenang dan acuh tak acuh. Sangat jelas bahwa dia tidak mempercayai kata-kata Yun Che. Ini bukan karena dia tidak mempercayai Yun Che, tapi karena dia lebih mempercayai Gu Qiuhong, dan dalam 3 tahun terakhir ini, kondisi tubuhnya tetap stabil di bawah perawatan Gu Qiuhong. Yun Che mengerutkan alisnya. Parasit jenis ini disebut parasit pengikat kehidupan yang memakan jiwa. Parasit ini ditanam di dalam tubuh dan bergantung pada darah jantung untuk menjadi dewasa. Setelah dewasa, ia hidup di dekat pembuluh darah jantung dan hidup dengan memakan vitalitas seseorang. Parasit jenis ini berukuran sangat kecil, namun membutuhkan vitalitas yang sangat besar untuk tumbuh, hampir setengah dari vitalitas tuan rumah dapat dikonsumsi olehnya.
Alasan mengapa kesehatan Yang Mulia sangat lemah selama beberapa tahun ini sementara juga menua dengan sangat cepat, adalah karena separuh vitalitas Anda telah ditelan oleh parasit pengikat kehidupan yang memakan jiwa ini. Ekspresi Chang Wan-he setenang sebelumnya. Kemudian, dia mengungkapkan sedikit kecurigaan, jika itu benar seperti yang kamu katakan, maka tidak mungkin parasit tangguh yang telah ditanamkan di tubuhku ini tidak ditemukan oleh Gu Qiuhong, yang keahlian medisnya adalah yang terbaik sejak lama. Mungkin saja jika kamu mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukannya pada perawatan pertama, tetapi dalam 3 tahun ini, Gu Qiuhong telah merawatku beberapa puluh kali. Sangat tidak mungkin dia tidak dapat menemukannya setiap saat. Yun Che, mungkinkah kamu salah paham tentang sesuatu? Yun Che menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Sama sekali tidak mungkin. Saya tahu Yang Mulia pasti tidak akan mempercayai saya, jadi mohon izinkan saya kesempatan untuk membuktikannya kepada Yang Mulia, izinkan saya untuk membelah bekas luka di dada Anda itu. Saya akan mengungkapkan parasit di depan mata Yang Mulia. Chang Wan-he segera mengerutkan alisnya. Seberapa muliakah tubuh kekaisarannya? Bagaimana dia bisa membiarkan seorang anak muda membelah tubuhnya? Sebelum dia mengatakan apapun, Lan Suerwo sudah membuka mulutnya. Ayah, aku percaya adik Yun, dan terlebih lagi, percaya pada karakternya. Dia tidak akan pernah melakukan apapun yang membahayakan tubuh ayah. Penyakit ayah tidak pernah berubah menjadi lebih baik sejak awal, bahkan Tuan Gu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika adik Yun tidak dapat menghasilkan perubahan yang menguntungkan, setidaknya hal itu tidak akan menimbulkan kerugian apapun. Sesuatu seperti membuat luka pada tubuh kaisar, tentu saja bukanlah masalah kecil. Tapi Lan Suerwo tetap membujuk Chang Wan-he tanpa ragu-ragu. Di satu sisi, dia berharap sesuatu akan berubah menjadi lebih baik. Di sisi lain, dia memiliki kepercayaan yang sangat mendalam pada Yun Che. Begitu dia membuka mulutnya, kata-kata yang awalnya ingin diucapkan Chang Wan-he tertelan. Dia perlahan menganggukkan kepalanya, baiklah kalau begitu, bahkan jika kamu membuka luka ini dengan sia-sia, kamu tidak perlu gugup dan menyalahkan dirimu sendiri karenanya. Yun Che mengangguk dan tidak berbicara lagi. Dia membuka pakaian di sekitar dada Chang Wan-he. Di area dekat jantungnya, memang ada bekas luka sepanjang 1 inci. Sudah lama sekali berlalu, jadi bekas luka ini sudah menjadi sangat ringan. Namun, masih terlihat jelas. Yun Che mengulurkan jarinya ke depan dan energi profound mengalir ke ujung jarinya. Saat dia bersiap untuk memotong ke arah dada Chang Wan-he, gerakannya sedikit melambat, karena beberapa saat yang lalu, dia merasakan energi profound mengunci dirinya dengan kuat. Energi yang sangat besar ini tersembunyi dengan sangat baik, orang normal pasti akan kesulitan menemukannya. Tapi seberapa tajam persepsi Yun Che. Tidak hanya itu, dia juga merasakan bahwa energi yang sangat besar ini datang dengan informasi yang sangat menakutkan, kekuatannya setidaknya adalah alam mendalam langit. Setelah keheranan sesaat, Yun Che segera menjadi tenang. Bagaimana kaisar tidak memiliki ahli top yang melindunginya di sisinya? Tapi dia tidak berusaha menyakiti kaisar ini, jadi dia tidak takut sedikit pun akan konsekuensinya. Saat jarinya dengan ringan memotong dada Chang Wan-he, jarinya langsung membelah bekas luka sepanjang 1 inci itu dan tetesan darah dengan cepat mengalir keluar. Yun Che kemudian dengan cepat meletakkan tangannya yang lain pada luka itu dan dengan hati-hati membiarkan energi api Phoenix miliknya masuk. Dalam sekejap, dia menemukan tempat persembunyian parasit pengikat kehidupan pemakan jiwa. Parasit secara alami takut terhadap api, dan api Phoenix kebetulan adalah Raja Api. Parasit pengikat kehidupan pemakan jiwa yang ketakutan segera melarikan diri ke arah yang berlawanan, menjauh dari tempat api Phoenix berada dan perlahan-lahan dibujuk menuju posisi luka oleh Yun Che. Itu keluar, ucap Yun Che membuka matanya dan berkata dengan lembut. Setelah suaranya jatuh, luka di dada Chang Wan-he tiba-tiba mulai bergerak tidak normal. Setelah itu, seekor cacing parasit berwarna emas ramping dengan panjang sekitar setengah inci, merentangkan separuh tubuhnya dan menggeliat dengan keras. Ah! Lan Suerwo sangat ketakutan hingga dia berteriak ketakutan. Wajah kemerahannya kehilangan semua warnanya. Bahkan Kaisar Chang Wan-he, menjadi bisu dan seluruh tubuhnya menegang. Jangan bergerak, ucap Yun Che berteriak rendah, menghentikan semua kemungkinan gerakan Lan Suerwo, Chang Wan-he dan orang rahasia itu.
Dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan menggunakan api Phoenix untuk memaksa parasit berwarna emas itu segera kembali ke pembuluh darah Chang Wan-he. Kemudian, dia melepaskan energi profonnya, menutup luka Chang Wan-he, dan menghentikan pendarahan. Tubuhku sebenarnya memiliki sesuatu seperti itu di dalamnya. Ucap Chang Wan-he terkejut. Adik Yun, kenapa kamu tidak mengambil parasit itu sebelumnya, malah membiarkannya kembali ke tubuh ayah? Ucap Lan Suerwo tampak bingung. Yun Che menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukannya aku tidak ingin mengeluarkannya, tapi itu tidak mungkin. Jika ini adalah jenis parasit lain, terlepas dari apakah parasit tersebut lebih mengerikan lagi, selama lokasinya ditemukan, adalah mungkin untuk menemukan metode untuk memancingnya keluar atau langsung membunuhnya. Tapi parasit jenis ini tidak hanya menelan sejumlah besar vitalitas inangnya, setelah parasit ini meminum darah inangnya, ia mengubah kehidupan inangnya menjadi miliknya sendiri, dan dengan demikian berbagi hidup dan mati dengan inangnya. Dengan kata lain, parasit pengikat kehidupan yang memakan jiwa di dalam tubuh yang mulia, sedang berbagi kehidupan dengan yang mulia. Jika yang mulia mati, ia juga akan mati. Mendengar ini, Lan Suerwo membelalakan mata indahnya dan matanya bergetar secara dramatis. Apa, di dunia ini, sebenarnya ada makhluk jahat seperti ini? Ucap Chang Wan-he juga memiliki wajah penuh ketakutan. Yun Che terdiam sesaat, kemudian pandangannya tertuju pada Chang Wan-he dan berkata, jika Yang Mulia ingin mengetahui siapa yang menanamkan parasit tersebut, Anda sebenarnya dapat mengetahuinya segera. Tubuh Chang Wan-he tersentak. Dia segera bertanya, Yun Che, mungkinkah kamu tahu siapa yang menanamkan parasit itu? Saya tidak tahu, tapi Yang Mulia pasti tahu. Ucap Yun Che dengan tenang berkata, jenis parasit pengikat kehidupan pemakan jiwa ini hanya dapat ditanam di dalam tubuh, dan harus meresap ke dalam darah jantung inangnya untuk tumbuh. Darah jantung seseorang juga kebetulan ada di dekat area jantung. Jadi jika seseorang ingin menanamkan parasit ke dalam tubuhnya, maka dia perlu membuat sayatan di dekat jantungnya dan melepaskan parasit tersebut ke dalam luka tersebut. Yang perlu Yang Mulia lakukan hanyalah mengingat siapa yang membuat sayatan di dada Anda dan meninggalkan bekas luka 3 tahun lalu. Kemudian, Anda akan tahu siapa yang menanamkan parasit itu ke dalam diri Anda. Begitu kata-kata Yun Che keluar, ekspresi Chang Wan-he dan Lan Suerwo menjadi kosong sama sekali. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Tuan Gu yang menanamkan parasit tersebut. Tuan Gu telah menaruh hati untuk merawat ayah selama ini, hubungannya dengan keluarga kekaisaran selalu sangat baik. Tidak mungkin dia tidak punya alasan untuk menyakiti ayahku. Ucap Lan Suerwo wajahnya diliputi keterkejutan. Dia mengenal orang yang membuat luka di dada ayahnya 3 tahun lalu, itu adalah Gu Qiuhong. Saat itu, Chang Wan-he menderita flu parah. Gu Qiuhong menyatakan bahwa pileknya terlalu serius dan dia perlu mengeluarkan sebagian darah dingin dari dadanya. Yun Che, ucap Chang Wan-he ekspresinya sangat rumit, dia bertanya dengan susah payah, parasit jenis ini yang ada di pembuluh jantung, apakah sangat sulit ditemukan? Yun Che mengerti kenapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu, dan menjawab dengan lugas, tabib biasa, terutama mereka yang belum mempelajari racun parasit dan serangga parasit, kenyataannya kesulitan menemukan keberadaannya. Namun, jika keahlian medis Gu Qiuhong sebaik rumor yang beredar, mustahil baginya untuk tidak menemukan keberadaan parasit pengikat kehidupan yang memakan jiwa. Tentu saja, jika dialah yang menanamkan parasit tersebut, dia jelas tidak akan menemukannya. Jadi begitu, gumam Chang Wan-he menghela nafas keruh. Dia menggelengkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya. Meskipun dia adalah kaisar, dia sebenarnya hancur sampai sejauh ini secara diam-diam, terbaring di tempat tidur selama 3 tahun penuh sambil menghadapi kesulitan di kamar tidurnya, dia sebenarnya tidak terlalu jauh dari orang mati. Dan jika dia tidak jatuh sakit, bagaimana Chang Lin dan Chang Suo berani bertindak sembarangan? Terlebih lagi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menggiring serigala ke dalam rumah. Yun Che, terima kasih. Jika bukan karena kamu, mungkin bahkan sampai aku mati, aku masih belum mengetahui mengapa aku mati. Di akhir hidupku, mungkin aku bahkan akan berterima kasih kepada orang yang telah menyakitiku karena ketidaktahuanku. Ucap Chang Wan-he tertawa mengejek, saya sebenarnya meragukan keahlian medis Anda sebelumnya, sejujurnya saya malu. Yang Mulia, tolong jangan mengatakan hal seperti itu.
Ucap Yun Che segera melambaikan tangannya, Yang Mulia, mengenai masalah Anda yang terinfeksi parasit ini, saya curiga, dan saya berharap Yang Mulia memberi saya jawaban. Tentu saja, jika masalah ini melibatkan rahasia keluarga kekaisaran, maka Yang Mulia jelas tidak perlu menjawab saya. Silakan bertanya, aku sudah menjalani hidup yang tersisa. Permintaan terakhirku, semuanya ada pada Yuer. Kamu adalah orang yang paling dipercaya Yuer, jadi terhadapmu, aku juga tidak punya rahasia. Ucap Chang Wanhe matanya terpejam, dan kulitnya tenang tanpa gejolak apapun. Gu Qihong menanamkan parasit di tubuhmu, pasti ada hubungannya dengan mereka. Tapi karena mereka sangat ingin Yang Mulia meninggal, mengapa mereka tidak menggunakan cara yang lebih cepat seperti pembunuhan atau racun, dan malah menggunakan cara seperti ini yang tidak hanya merepotkan, tapi juga membutuhkan waktu lama untuk membunuh. Jika Sekte Xiao dan klan surga pembakaran benar-benar memiliki ambisi seperti ini, maka membunuh atau meracuni kaisar secara diam-diam seharusnya lebih rasional. Satu-satunya penjelasan yang bisa kupikirkan, apakah di balik kaisar, ada sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Sekte Xiao dan klan surga terbakar, membuat mereka takut meninggalkan jejak apapun. Kata Yun Che dengan suara yang dalam. Chang Wanhe sudah tahu apa yang ingin ditanyakan Yun Che. Setelah Yun Che selesai berbicara, dia perlahan mengangguk. Tidak ingin menyembunyikan apapun dari Yun Che, dia dengan lembut menjawab, ya, itu adalah Villa Pedang Surgawi. Keluarga Kekaisaran Blue Wind dan Villa Pedang Surgawi didirikan pada hari yang sama di tahun yang sama. Leluhur kami dan pendiri Villa Pedang Surgawi seperti saudara sedarah dengan nama keluarga berbeda. Setelah keluarga Kekaisaran Blue Wind berkuasa, mereka terus-menerus mempromosikan Villa Pedang Surgawi dengan segala upayanya, hingga menjadi sekte nomor 1 di kerajaan Blue Wind. Dan Villa Pedang Surgawi, selalu ada sebagai penjaga keluarga Kekaisaran. Meskipun seiring berjalannya waktu, hubungan antara keluarga Kekaisaran dan Villa Pedang Surgawi secara bertahap menjadi jauh, beberapa perjanjian tidak pernah dilanggar. Mereka tidak akan terlibat dengan pergerakan di dalam keluarga Kekaisaran, tetapi jika kekuatan eksternal mengancam keluarga Kekaisaran, mereka akan turun tangan. Selain itu, jika kami mati karena pembunuhan atau racun, mereka pasti akan mengerahkan dan menyelidikinya secara menyeluruh sampai akhir. Kata Kaisar Chang Wanhe menjelaskan. Tapi Sekte Xiao, klan surga terbakar, dan Villa Pedang Surgawi disebut sebagai 4 sekte utama, mengapa mereka begitu takut dengan Villa Pedang Surgawi? Ucap Yun Che bertanya dengan agak bingung. Chang Wanhe sedikit menggelengkan kepalanya, mungkin kamu tidak mengetahui hal ini. Meskipun mereka dinobatkan sebagai 4 sekte utama, secara teori, kekuatan gabungan dari Sekte Xiao, dan klan surga terbakar tidak dapat dibandingkan dengan Villa Pedang Surgawi. Meskipun Villa Pedang Surgawi diberi nama bersama dengan mereka, levelnya sebenarnya melampaui level mereka. Selain itu, latar belakang Villa Pedang Surgawi akan menyebabkan 3 sekte besar lainnya gemetar ketakutan. Latar belakang, Villa Pedang Surgawi masih memiliki latar belakang. Gumam Yun Che terkejut sekali lagi. Heavenly Sword Villa sudah menjadi sekte nomor 1 di Kerajaan Angin Biru dan sudah berada di puncak. Mereka sebenarnya masih punya sesuatu di belakang mereka. Yun Che diam-diam mencerna kata-kata Chang Wanhe. Lan Sueruo yang cemas tidak mendengarkan banyak perkataan di antara mereka dan itu bukanlah hal yang paling dia khawatirkan. Dia menarik lengan baju Yun Che dan dengan gugup bertanya, Adik Yun, kamu masih belum memberitahu kami, karena kamu tahu jenis parasit ini. Lalu apakah ada cara untuk menghilangkan parasit jenis ini? Yun Che terus terdiam beberapa saat dan kemudian sedikit mengangguk setelahnya, tentu saja ada. Lan Sueruo terkejut dan sepasang mata indahnya sesaat menjadi sangat cerah. Chang Wanhe juga tiba-tiba membuka matanya, secercah harapan terungkap dalam tatapan suramnya, Yun Che, apa yang kamu katakan benar? Apakah parasit ini bisa dihilangkan? Semua makhluk hidup membentuk keseimbangan, segala sesuatu mempunyai sesuatu yang menundukkannya. Dunia ini tidak memiliki parasit yang tidak dapat dihilangkan. Hanya saja, untuk menghilangkan parasit pengikat kehidupan yang memakan jiwa ini, jika dikatakan mudah, itu sangat mudah, jika seseorang menganggapnya sulit. Itu juga sama sulitnya dengan mendaki ke langit biru. Ucap Yun Che berkata dengan tenang. Lalu bagaimana tepatnya cara menghilangkannya? Ucap Lan Sueruo dengan erat menggenggam lengan Yun Che.
kulitnya memerah karena kegembiraan. Selama itu bisa menyelamatkan ayah, tidak peduli betapa sulitnya, aku pasti akan tetap melakukannya. Burning Soul Flower, ucap Yunce menatap Lan Suerwo dan dengan lembut mengucapkan nama ini, hanya kelopak bunga jiwa terbakar yang diperlukan bagiku untuk menghilangkan parasit pengikat kehidupan pemakan jiwa dari tubuh yang mulia. Hanya saja, bunga jiwa terbakar ini sangat langka. Burning Soul Flower, Burning Soul Flower, ucap Lan Suerwo mengulangi nama itu beberapa kali berturut-turut dan dengan kuat mengukirnya di benaknya. Pernyataan sederhana Yunce tentang sangat langka menunjukkan betapa sulitnya menemukannya, tapi tidak peduli betapa sulitnya, itu juga satu-satunya harapan yang bisa dia pahami, saya akan memanfaatkan semua kemampuan saya, dan segera mencari bunga jiwa terbakar. Keluarga kerajaan Blue Winku mengendalikan kerajaan angin biru, kami pasti dapat menemukannya tidak peduli betapa sulitnya melakukannya. Yunce tahu bahwa ini akan terjadi setelah dia berbicara tentang bunga jiwa terbakar, tapi setelah sedikit ragu, dia masih tidak berbicara untuk menghentikannya. Bagaimanapun, ini berhubungan dengan ayahnya, dan kehidupan kaisar kekaisaran Blue Wind. Pada saat ini, Kasim Parubaya bergegas masuk, dan berkata dengan kepala tertunduk, melapor kepada Yang Mulia dan Putri Chang Yue, Tuan Muda Villa Pedang Surgawi Ling Yun ingin bertemu dan sedang menunggu di aula. Oh, Chang Wanhe dan Lan Suerwo secara bersamaan berseru kaget. Villa Pedang Surgawi, gumam Yunce hatinya bergetar. Mungkinkah mereka di sini untuk menemui ayah? Atau apakah tindakan Sekte Xiao dan klan surga pembakaran menyebabkan mereka melakukan mobilisasi? Ucap Lan Suerwo berkata dengan suara rendah. Tidak, ucap Chang Wanhe menggelengkan kepalanya perlahan, kecuali kita mati, atau Sekte Xiao dan klan surga terbakar mengganggu rezim kekaisaran, Villa Pedang Surgawi tidak akan berusaha melakukan apapun. Menghitung waktu, sepertinya tepat. Kunjungan mereka kali ini mungkin untuk menyampaikan undangan. Yuer, temui mereka. Yunce, sepertinya kamu ingin pergi juga. Jika kamu tertarik dengan Villa Pedang Surgawi, maka kamu harus pergi bersama Yuer. Lan Suerwo sedikit mengangguk, ya, ayah. Yunce mengikuti Lan Suerwo ke aula. Di aula, dua pemuda sudah menunggu di sana. Mendengar suara langkah kaki, pemuda itu mengalihkan pandangannya. Melihat bahwa itu adalah Lan Suerwo, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Villa Pedang Surgawi Ling Yun memberi penghormatan kepada Putri Chang Yue. Pada saat yang sama, tatapannya tertuju pada Yunce, dan dengan sopan tersenyum padanya. Kakak Ling Yun, ucap Lan Suerwo kemudian membalas hormatnya, dan tersenyum dengan anggun, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, aku tidak berpikir kamu akan benar-benar berkunjung secara pribadi. Ling Yun tersenyum ringan, sudah hampir 2,5 tahun sejak terakhir kali aku bertemu kamu di turnamen pemeringkatan Blue Wind. Untuk dapat menyaksikan penampilan anggunmu sekali lagi, adalah keberuntunganku. Saat Ling Yun berbicara, pemuda yang menemaninya bergegas mendekat dan berkata kaget sambil menatap Lan Suerwo, kamu adalah putri bulan biru yang legendaris. Wah wah wah, kakak putri ini bahkan lebih cantik dari yang aku gambarkan. Jie kecil, jangan kasar. Ucap Ling Yun menatap pemuda itu dengan penuh arti, lalu berkata dengan ekspresi menyesal, putri, ini adik laki-lakiku Ling Jie. Dia baru berusia 15 tahun, dan masih muda serta belum berpengalaman. Dia juga jarang meninggalkan Villa Pedang Surgawi sehingga dia tidak begitu memahami etika, saya harap putri tidak tersinggung. Lan Suerwo hendak berbicara, Ling Jie sudah mulai berkata dengan tidak puas, hei, kakak. Umurku hampir 16 tahun, dan aku sudah dewasa, mengapa kamu bilang aku belum berpengalaman? Kecantikan luar biasa kakak putri sudah pasti, aku tidak mengatakan apapun yang salah bukan? Lan Suerwo tidak bisa menahan senyumnya, dan berkata dengan nada mengejek yang lucu, adik Ling Jie, kakak berterima kasih atas pujianmu, kamu juga sangat manis. Saat kamu besar nanti, banyak adik perempuan yang pasti akan tertarik padamu. Suara Lan Suerwo selalu selembut air. Ditambah dengan kecantikannya yang mampu menghancurkan seluruh kota, itu sudah cukup untuk memikat semua jenis hati. Ling Jie menatap Lan Suerwo tanpa berkedip, dan berkata dengan linglung, Kak Putri, kamu tidak hanya sangat cantik, bahkan suaramu juga sangat enak didengar, benar. Kak Putri, nikahi aku dan jadilah istriku, oke. Mendengar ini,
Alis Ling Yun dan Yun Che sedikit bergetar secara bersamaan. Jika orang lain mengatakan kata-kata itu dengan wajah tergila-gila dan tatapan amodal, tidak peduli siapa dia, Yun Che akan langsung menyambutnya dengan tamparan. Memanfaatkan wanita Anda sendiri di depan Anda adalah sesuatu yang laki-laki tidak bisa bertahan. Namun terlepas dari ekspresi wajah atau tatapannya, Ling Jie ini tidak memiliki sedikit pun kecabulan. Yang ada hanyalah rasa suka dan kerinduan yang paling sederhana yang dimiliki oleh seorang anak muda yang belum berpengalaman terhadap seorang gadis cantik yang telah menyentuh hati sanubarinya. Keterus-terangan yang sederhana dan murni yang tidak mengandung kebohongan, membuat Yun Che tidak mampu membenci dan tidak menyukainya. Jie kecil, jangan bicara omong kosong. Anda menyinggung sang putri, jika kamu main-main lagi, aku tidak akan mengajakmu keluar lain kali. Ucap Ling Yun menarik lengan Ling Jie, dan berkata dengan agak tegas. Kemudian, dia mengarahkan senyuman minta maaf pada Lan Sueruo, yang mulia, Jie kecil masih muda dan mengoceh banyak hal yang tidak masuk akal, tolong jangan tersinggung. Saya tidak mengoceh omong kosong. Ucap Ling Jie berkata dengan ketidakpuasan, dan aku sudah mengatakannya berkali-kali, jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Umurku hampir 16 tahun, bahkan ayah berkata bahwa aku bisa mengambil keputusan sendiri sekarang. Aku ingin kakak putri menjadi istriku, dan aku bersikap sangat serius, aku sama sekali tidak mengoceh omong kosong. Dan barusan, kakak putri bilang aku sangat manis, mungkin kakak putri juga sangat menyukaiku dan akan langsung menyetujuinya bukan? Sudut mata Yun Che bergerak-gerak lagi. Kali ini, dia tidak bisa tetap tenang, dan berkata sambil mengambil langkah maju, adik Ling Jie, sebaiknya kamu menyerah saja. Kakak putrimu tidak akan bisa menyetujuimu. Ah, mengapa? Ucap Ling Jie mengalihkan pandangannya ke Yun Che dan menatapnya dengan mata bulat sempurna. Ling Yun juga meliriknya beberapa kali, hatinya diam-diam kagum pada temperamen misteriusnya, yang sama sekali tidak dapat dia periksa. Dan bisa berada di sisi putri Chang Yue juga cukup membuktikan bahwa dia luar biasa. Alasannya sangat sederhana, ucap Yun Che sedikit menyeringai, itu karena kakak putrimu sudah memiliki seorang laki-laki. Bibir merah muda Lan Sueruo terbuka, namun tidak berbicara. Kepalanya tanpa sadar sedikit tertunduk, dan wajahnya bersinar merah. Sudah punya laki-laki, ucap Ling Jie menatap dengan mata terbelalak, dan berteriak dengan sangat tidak senang, siapa itu? Siapa yang merebut kakak putriku? Aku akan menantangnya. Yun Che mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh, lalu melangkah maju, meraih tangan kecil Lan Sueruo, dan berkata sambil berseri-seri, orang ini tampaknya jauh, namun sebenarnya tepat di depan matamu, ini aku. Tindakan Yun Che dan reaksi Lan Sueruo menyebabkan mata Ling Yun menunjukkan sedikit keheranan. Dia sangat jelas tentang cinta bodoh Fen Juecheng, tuan muda klan surga terbakar, yang diungkapkan kepada Lan Sueruo, dan bagaimana dia bahkan bersumpah di depan Kaisar Blue Wind bahwa dia tidak akan menikahi orang lain selain dia. Jika Putri Chang Yue benar-benar memiliki orang ini di dalam hatinya, tanpa diragukan lagi, hal itu akan membangkitkan kecemburuan dan kebencian Fen Juecheng. Apa? Kamu? Ucap Ling Jie terkejut dengan tidak percaya, dia tiba-tiba melihatnya memegang tangan Lan Sueruo. Dia segera membuka matanya lebar-lebar, dan meledak seperti seekor harimau muda yang menjadi gila, kamu benar-benar berani meraih tangan kakak putriku. Bagaimana kamu cocok untuk kak putri? Kamu sangat lemah, dan kamu bahkan tidak setampan aku ingin bertarung denganmu. Untuk mengambil kembali kakak putriku. Yun Che juga langsung menjadi marah. Tidak apa-apa menyebutnya lemah, tapi bocah cilik ini sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak setampan dia, ini benar-benar tidak bisa diterima, bertarung. Cih, kenapa aku harus takut pada bocah nakal sepertimu? Kamu ingin berkompetisi apa? Datanglah padaku. Lihat aku mendidikmu sampai membuatmu mencari-cari gigimu di mana-mana. Begitu Yun Che mengatakan ini, tatapan Ling Yun pada Yun Che langsung menjadi sangat rumit. Dan suara Jasmine terdengar dari dalam pikiran Yun Che, apakah kamu yakin ingin bersaing melawan dia? Meskipun orang bernama Ling Jie ini jauh lebih muda darimu, kekuatannya sudah berada pada tingkat ketiga dari alam mendalam roh. Jasmine baru berbicara setengah jalan, dan Yun Che sudah sangat terkejut, alam mendalam roh tingkat ketiga.
Kekuatan mendalam anak kecil berusia 15 tahun ini sebenarnya berada pada tingkat ketiga dari alam mendalam roh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kata-kata Jasmine benar-benar membuat Yun Ce terkejut. Dari tubuh Ling Jie, Yun Ce dengan jelas merasakan betapa menakutkannya villa pedang surgawi untuk pertama kalinya, dan dengan demikian dapat membayangkan kekuatan mengejutkan seperti apa yang dimiliki oleh sekte-sekte terkenal itu. Tidak mengherankan juga jika anak ini mengatakan bahwa dia sangat lemah. Ternyata di mata anak ini, kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai lemah. Tapi Yun Ce sudah mengucapkan kata-katanya, dan dia pasti tidak mau menariknya kembali. Selain itu, Ling Jie di depannya sudah memiliki kedua tangan di pinggangnya. Karena marah, dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Oke, kaulah yang mengatakannya." Huff. Seseorang yang hanya berada di tingkat ketiga alam profound sejati sebenarnya berani bersaing denganku. Lihat aku akan menghajarmu sampai habis dan membuat kakak putri mengabaikanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ling Jie melambaikan tangan kanannya, dan pedang sepanjang 7 kaki secara horizontal muncul di depannya. Dengan pedang di tangan, aura Ling Jie segera berubah drastis. Aura yang belum dewasa tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat tubuhnya memancarkan aura yang sangat tajam dan menusuk, seolah-olah seluruh dirinya telah menjadi pedang tajam dan berhenti mengikuti norma, tapi begitu itu terjadi, itu akan menembus langit. Kekuatan pedang dan niat pedang ini mengejutkan hati Yun Ce. Dia baru berusia 15 tahun, dan dia memiliki kekuatan pedang dan niat pedang, bakat bawaan Ling Jie ini. Sungguh mengejutkan. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan hatinya yang murni dan bebas dari kekotoran. Ling Jie menunjuk ke arah Yun Ce dengan pedangnya, dan berkata dengan puas, "Tunjukkan senjatamu. Saya ingin memberitahu Anda betapa kuatnya pria itu, dan betapa hanya orang jenius seperti saya yang cocok untuk kakak putri." "Jie kecil, berhentilah main-main," ucap Ling Yun buru-buru mengambil langkah ke depan, dan berkata kepada Yun Ce, "Adik kecil ini." Jie kecil bertindak impulsif dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan, kamu tidak perlu menurunkan dirimu ke levelnya. Ini adalah tempat penting di istana kekaisaran dan jika kamu bertarung di sini, kamu memperlakukan keluarga kekaisaran dengan tidak hormat, jadi lupakan saja ini. Dengan kemampuan Ling Yun, bagaimana dia tidak bisa mengidentifikasi kekuatan Yun Ce? Yun Ce tersenyum penuh penghargaan, dan berkata, "Apa yang dikatakan saudara Ling benar. Namun, sebagai seorang pria, sebuah janji harus ditepati. Baru saja aku setuju untuk bersaing dengan Ling Jie, jadi aku tidak bisa mundur setengah langkah pun." Meskipun dia tahu dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Ling Jie ini, apa yang paling menonjol di tubuh Yun Ce adalah harga diri. Karena dia sudah setuju, bagaimana dia mau mundur setelah mengetahui dia tidak sebaik yang lain, terlebih lagi, situasi ini telah terjadi pada Lan Sueruo, dan di hadapan wanita yang harus dia lindungi, bagaimana dia mau mengakui bahwa dia lebih rendah dari pria lain, dan pria ini bahkan lebih muda darinya. Ling Jie awalnya sangat tidak puas karena kata-kata Ling Yun, tapi setelah mendengar ini, matanya berbinar, dan segera berkata, benar. Kita semua laki-laki dewasa, janji yang dibuat harus ditepati. Cepat ungkapkan senjatamu, dan biarkan kakak putri melihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Yun Ce meliriknya, dan berkata dengan ringan, namun, saudara Ling Yun mengatakan sesuatu yang sangat benar, ini adalah tempat penting di istana kekaisaran, dan bukan tempat yang cocok untuk kita bersilang tangan. Kita harus beralih ke metode yang relatif lebih lembut, kamu menggunakan pedang, kebetulan aku juga menggunakan pedang. Bagaimana pendapatmu tentang pertarungan 3 serangan? Pertarungan 3 serangan dengan seluruh kekuatanmu, itu tidak terlalu merepotkan, dan itu pasti akan menunjukkan pemenang yang jelas. Adik Ling Jie, apakah kamu berani? Mendengar ini, Ling Jie langsung mencibir dengan dingin, menghadapi seseorang di alam profound sejati yang sangat lemah sehingga aku bahkan tidak bisa melihatmu, kenapa aku tidak berani? Pertarungan 3 serangan, itu sama sekali tidak diperlukan. Aku akan menghajarmu sampai kamu berlutut dengan 1 serangan. Cih, Yun Ce mengerutkan bibirnya dengan nada menghina, membual tapi tidak takut kamu akan memelintir lidahmu, jadi aku, saudaramu, harus memberimu pelajaran, karena kamu terus-menerus mengklaim bahwa kamu sudah dewasa, kamu harus bertanggung jawab atas perkataanmu, kamu berseru bahwa 1 serangan akan mampu menjatuhkanku.
Tapi bagaimana kalau bukan hanya satu serangan saja yang tidak menghajarku, dan ketiga serangan itu malah diblok olehku? Ling Jie menatap lebar-lebar sejenak, lalu mulai tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagaimana mungkin? Kamu sangat lemah, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu serangan, namaku akan terbaca terbalik. Dan jika kamu memblokir ketiga seranganku, namaku bukan Ling Jie. Sudut mulut Yun Ce terangkat, dan dia berkata dengan ekspresi menghina, itu sebenarnya tidak penting. Ling Jie kecil, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu menyerang 3 kali, dan aku tidak dapat menerimanya, maka aku tidak akan menghalangimu sama sekali jika kakak putrimu setuju untuk menikah denganmu. Jika aku benar-benar memblokir ketiga seranganmu, kamu pasti adikku. Kamu tidak hanya harus memanggil saya bos, kamu juga harus mendengarkan semua perintah dari bosmu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani? Kalau berani mari kita berkompetisi. Jika kamu hanya orang yang sombong dan tidak punya nyali, lupakan saja hal ini, lagi pula aku terlalu malas untuk bersaing denganmu. Tanpa berpikir panjang, Ling Jie setuju, apa yang tidak berani aku lakukan. Jika aku kalah darimu, menjadi anakmu tidak akan menjadi masalah, apalagi menjadi adikmu. Ling Yun sedikit gelisah sekarang. Dia berjalan di samping Yun Ce, dan menggunakan suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya. Adik, kamu mungkin tidak menyadari situasi ini sampai batas tertentu. Meskipun Little Jie masih muda, kekuatannya berada di alam mendalam roh. Pertarungan ini sangat tidak adil bagimu, jadi harap berhati-hati dan pertimbangkan kembali. Saya berterima kasih kepada saudara Ling atas peringatannya. Ucap Yun Ce tersenyum penuh penghargaan padanya. Mari kita mulai. Ucap Yun Ce berdiri di depan Ling Jie. Saat dia berbicara, pedang berat muncul begitu saja. Kedua tangannya menggenggam gagangnya, dan badan pedang itu tenggelam ke bawah, terbanting ke lantai dengan ledakan. Tanah di sekitarnya hingga 3 langkah dari tabrakan langsung hancur. Apa? Pedang berat? Gumam Ling Yun terkejut saat Yun Ce mengayunkan senjatanya, dan dengan mempertimbangkan usia dan kekuatan Yun Ce, dia tiba-tiba berkata, mungkinkah kamu adalah jenius istana dalam Yun Ce yang semua orang di kota kekaisaran bicarakan? Itu benar, ucap Yun Ce mengangguk, saya Yun Ce. Saudara Ling Yun benar-benar mengetahui nama saya sangat tersanjung. Haha, adik Yun, kamu terlalu rendah hati. Ucap Ling Yun tersenyum hangat. Oh, jadi ternyata kamu adalah Yun Ce. Ucap Ling Jie jelas telah mendengar beberapa rumor tentang Yun Ce di kota kekaisaran bersama Ling Yun. Dia dengan jijik memutar mulutnya, kamu hanya berada di alam profound sejati, namun orang lain sebenarnya menyebutmu jenius. Bukankah terlalu murah untuk menyebut Anda jenius? Tuan muda ini akan segera memberitahu Anda apa artinya menjadi seorang jenius sejati, ambil ini. Ucap Ling Jie menggeram pelan, maju selangkah, mengangkat pedang panjang, dan menebas ke bawah. Ketika Ling Jie menebas ke bawah, pedang polos tanpa dekorasi bergetar dengan frekuensi tinggi yang tak terbayangkan, dan kekuatan besar yang tak henti-hentinya menghantam dada Yun Ce. Ekspresi Yun Ce sedikit berubah. Dengan geraman pelan, dia membuka jiwa jahat dan kekuatan dalam tubuhnya mulai berputar. Mengacungkan pedang beratnya, dia menyerang dengan 100% kekuatannya. Saat pedang berat itu bergerak, ia menimbulkan suara siulan yang mirip dengan badai. Pedang berat dan pedang ringan bertabrakan tanpa sedikit pun bakat, dan kekuatan dari pedang berat yang sangat besar serta kekuatan pedang yang melonjak langsung meledak keluar. Badai energi yang sangat besar langsung terbentuk di antara keduanya, lalu secara bersamaan menghempaskan keduanya keluar. Ling Jie mundur beberapa langkah, dan menatap Yun Ce dengan ekspresi kaget. Kamu benar-benar memblokirnya. Oh, kamu nampaknya sedikit lebih kuat dari yang kukira. Sepertinya aku harus lebih serius sekarang. Yun Ce telah terlempar mundur hampir 10 meter. Ekspresinya tenang, tapi ombak yang mengamuk bergolak di dalam hatinya, apa yang dikatakan Jasmine benar. Bocah ini jelas bukan ranker ketiga sederhana dari alam mendalam roh, meskipun dia masih muda, pencapaiannya dalam bidang pedang sudah bisa dianggap sebagai pencapaian seorang master yang hebat. Dia pasti bisa dengan mudah melawan beberapa level di atasnya. Menerima 3 serangan dengan kekuatan luar biasa yang seluruh wilayahnya lebih rendah darinya, bahkan dengan keunggulan pedang berat, akan menjadi sangat sulit.